Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. Sebelumnya, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis bahan. Apa saja jenis-jenis bahan? Bahan itu terdiri dari logam. Nah, logam itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, logam itu berbentuk padat. Namun, ada yang berbentuk cair, yaitu raksa yang digunakan untuk termometer. Yang kedua, logam itu bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Yang ketiga, logam itu tidak menyerap air. Kalian bisa membuktikannya dengan cara celupkan uang logam kalian pada segelas air, lalu kalian tunggu beberapa saat, dan kemudian kalian angkat. Dan kalian bisa membuktikan apakah uang logam kalian basah atau tidak. Selanjutnya, logam juga tidak mudah terbakar api. Dan logam merupakan penghantar panas dan listrik yang baik. Dan logam dapat ditempa dan juga mudah dibentuk. Yang terakhir, beberapa logam juga tidak mudah berkarat, seperti nikel, krom, dan juga stainless steel. Bahan selanjutnya adalah plastik. Plastik adalah hasil pengolahan minyak mentah dan plastik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, plastik tidak mudah tembus air. Yang kedua, mudah dibentuk dan dicetak. Yang ketiga, plastik itu ringan, jadi kalian mudah membawanya kemana-mana. Selanjutnya, plastik tidak mudah pecah. Kemudian plastik mudah terbakar, lentur, tembus pandang, dan juga isolator panas dan listrik. Tapi, di beberapa daerah, pemerintah telah membatasi penggunaan kantong plastik. Jadi, ketika kita berbelanja ke supermarket ataupun ke pasar, kalian wajib untuk membawa kantong belanja sendiri. Jadi, selamatkan bumi kita dari kantong plastik ya. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya adalah kaca. Kaca dibuat dari bahan-bahan kimia seperti pasir silika, abu soda, dan batu kapur. Sifat-sifat kaca adalah sebagai berikut. Berwujud padat, kuat, tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk dan dipanaskan, tidak menyerap air, dan kaca juga merupakan isolator panas dan listrik. Jadi kalian harus berhati-hati dalam bermain ya. Kalau misalnya di sekitar kalian dipenuhi dengan bangunan yang terbuat dari kaca, kalian harus berhati-hati karena kaca itu juga memiliki sifat yang tajam. Bahan selanjutnya adalah kayu. Kayu berasal dari tumbuhan. Sifat-sifat kayu adalah sebagai berikut. Keras dan kuat, isolator panas dan listrik, tidak tahan terhadap api dan air, dan juga mudah dibentuk. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh penggunaan bahan kayu. Kalian bisa melihatnya di perabotan atau furniture rumah kalian. Kalian bisa melihat meja, lemari, rak sepatu, dan lain-lainnya itu biasanya terbuat dari kayu. Bahan selanjutnya adalah karet. Karet berasal dari getah karet atau latex. Dan karet memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Kuat, lentur atau elastis, tidak tahan api dan mudah meleleh, isolator panas dan listrik, dan juga tidak tembus air. Bahan selanjutnya adalah benang. Benang adalah tali halus yang dipintal dari kapas atau bahan sintetis atau juga buatan ya. Contoh benang yang digunakan untuk menjahit adalah benang kasur dan juga benang plastik. Sifat benang diantaranya adalah lentur dan tidak mudah putus. Benang yang dibuat dari kapas umumnya lebih kuat dari benang nilon. Selanjutnya adalah kain. Kain terbuat dari serat. Serat-serat ini dipintal kemudian membentuk benang. Benang kemudian ditenun untuk dijadikan kain. Nah, serat itu ada dua macam. Apa saja itu? Ada serat alami dan juga serat sintetis. Apa itu serat alami? Serat alami berasal dari tumbuhan maupun hewan. Serat tumbuhan diperoleh dari kapas, kapuk, dan kulit batang rami. Serat kapas memiliki sifat yang lentur, lembut, serta mudah menyerap air. Serat yang berasal dari hewan, contohnya wol, sutra. Nah, kalian tahu nggak? Benang sutra itu terbuat dari ulat sutra. Jadi ulat sutra itu bisa memproduksi serat dan kemudian dipintal menjadi benang dan kemudian diolah menjadi kain sutra. Kalau wol, kalian tahu nggak? Wol itu terbuat dari bulu domba. Nah, wol juga memiliki sifat yang mudah menyerap air, halus dan terasa hangat saat dipakai. Kain sutra mempunyai sifat yang kuat dan sangat halus.
Selanjutnya ada serat sintetis. Serat sintetis dapat diperoleh dari bahan plastik. Sifat serat sintetis yaitu mudah kusut, tidak nyaman dipakai, dan tidak menyerap keringat. Serat sintetis yang digunakan untuk membuat bahan pakaian antara lain nilon dan polister. Selanjutnya ada kertas. Kertas dibentuk dari pengolahan kayu menjadi bubur kertas, ditambah dengan pepagan segar, sampah kertas, kain, kayu, dan juga jerami. Sifat kertas diantaranya permukaannya halus, mudah menyerap air, dan juga mudah terbakar. Beberapa contoh kertas yang sering kita gunakan diantaranya adalah kertas HVS, kertas manila, karton, dan juga kertas minyak. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kekuatan bahan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketahanan bahan terhadap air. Kalian tahu nggak bahan-bahan yang tidak tembus air atau yang sering kita sebut dengan waterproof? Bahan yang tidak tembus air antara lain plastik, tanah liat yang dibakar, dan juga gelas ataupun kaca. Air dikatakan tidak akan merembes melalui bahan itu karena sifatnya yang tidak tembus air. Bahan yang tidak tembus air digunakan untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan air. Selanjutnya, bahan yang menyerap air. Apa saja bahan-bahan yang menyerap air? Ada katun, kain pel, kaos, dan juga kertas. Pada buku pelajaran kita kan mengasih sampul ya. Nah, kenapa sampulnya tidak sama dengan kertas dengan di halaman-halaman di dalamnya? Hal ini karena sampul dilapisi dengan bahan yang lebih tahan air dan juga minyak. Dengan demikian, buku bisa menjadi lebih terlindung. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahan yang dapat menghantarkan listrik. Berdasarkan kemampuan benda-benda menghantarkan listrik, benda dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, konduktor. Apa sih konduktor itu? Konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan listrik. Contohnya adalah tembaga, perak, besi, dan juga aluminium. Nah, di dalam bahan konduktor terdapat elektron-elektron bebas sehingga hanya dengan energi sedikit saja, elektron-elektron ini dapat berpindah. Aliran listrik terjadi karena adanya aliran elektron. Hal ini dapat menyebabkan konduktor mudah menghantarkan listrik. Bahan yang kedua adalah isolator. Isolator adalah bahan yang sulit untuk menghantarkan listrik. Contohnya ada karet, plastik, dan juga kayu kering. Elektron-elektron tiap atom diikat sangat kuat sehingga dalam kondisi normal tidak ada elektron yang bergerak. Bila isolator diberi tegangan yang sangat tinggi, elektron akan mendapat cukup energi sehingga bisa melepaskan diri dari ikatannya. Pada tegangan yang sangat tinggi, isolator dapat menghantarkan listrik. Nah, ini sebabnya saat terjadi korsleting listrik, kabel yang terbuat dari karet pun bisa menghantarkan listrik dan menimbulkan kebakaran. Selanjutnya ada semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan yang kadang-kadang bisa bersifat sebagai konduktor dan juga bisa bersifat sebagai isolator. Contohnya adalah germanium, silikon, dan juga selenium. Bahan-bahan ini sering digunakan sebagai bahan untuk membuat translator atau dioda dalam peralatan elektronika. Yang keempat adalah superkonduktor. Pada suhu mendekati 0 mutlak, yaitu suhu di mana suhu terendah yang mungkin dimiliki benda, saat ini relatif tidak bergerak pada partikel lainnya. Ada jenis bahan yang memiliki daya hantar listrik sangat besar, hampir tanpa hambatan, sehingga arus mengalir bebas, dan jenis bahan inilah yang disebut dengan superkonduktor. Contohnya adalah raksa dalam helium cair di suhu 4 derajat Kelvin. Jadi, mengapa kalian harus menjaga jarak atau tidak boleh bermain raksa? Karena air raksa sangat berbahaya. Kulit kalian nanti bisa terbakar kalau kalian bermain air raksa. Nah, jadi itu dia pembahasan kita tentang penggunaan bahan berdasarkan sifat bahan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.